Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah serta selalu diberi kesehatan olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar mengenai melengkapi teks rumpang. Apakah kalian pernah mendengar istilah kata rumpang di kelas 4 atau kelas 5? Nah, kalau belum, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan mempelajarinya, yaitu tentang melengkapi teks rumpang. Oke. Tapi alangkah indahnya kita awali dengan pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan tahu dulu pengertian kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang memiliki kekosongan. Jadi kalimat yang ada kosongnya. Karena biasa kalimat ada sumber, ada subjek, predikat, atau objek, atau keterangan. Nah, misalkan hilang salah satunya. Apa hilang predikatnya, atau hilang subjeknya, atau hilang keterangannya, atau hilang objeknya. Ya. Nah, jadi tidak memenuhi standar. Ya. Oke. Kalimat rumpang memiliki bagian yang kosong yang perlu oleh kita lengkapi dengan kata-kata yang tepat. Itu kalau kalimat ya. Nah, jadi masukkan kata yang tepat sesuai dengan kalimat itu sendiri. Oke. Baik, contoh. Jenny pergi ke sekolah menggunakan titik-titik bermotor bersama Doni. Nah, berarti yang cocok adalah kendaraan. Nah, kita yang tepat katanya ya. Yang nomor 2, ibu titik-titik daging bersama tetangga untuk acara buka bersama di masjid. Berarti ibu titik-titik daging bersama tetangga untuk buka memasak nih yang cocoknya ya. Rio titik-titik perut, kira-kira apa? Sakit. Nah kayak gitu ya. 4, pekerjaan rumah selesai lebih cepat karena dikerjakan secara titik-titik oleh semua anggota keluarga. Secara apa? Gotong royong isinya. Kayak gitu ya. Mesin jahit sudah titik-titik bisa digunakan kembali, sudah diperbaiki tuh. Jadi bisa memasukkannya kata dasarnya, bisa kata dasar yang menggunakan imbuhan ya, dan sebagainya ya. Yang penting tepat kata tersebut. Sekarang melengkapi teks rumpang. Perlu kalian ketahui bahwa teks rumpang itu adalah teks atau paragraf yang memiliki bagian yang kosong dan perlu dilengkapi dengan kata atau kalimat yang lengkap. Ya, kalimat yang lengkap itu kalimat yang sesuai dengan aturan, ada subjek, predikat dan sebagainya. Nah, itu kalian harus melengkapinya. Kalau tadi melengkapi dengan kata, kalau dalam teks itu bisa kata, bisa kalimat, ya. Berikut ini langkah-langkah untuk melengkapi teks rumpang. Yang pertama, baca teks tersebut dengan cermat, teliti, ya. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan apa yang dibahas dalam teks tersebut, menceritakan apa. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang atau yang kosong tersebut, ya. Apakah ceritanya tentang apa? Kemudian setelah titik-titik itu apa gitu. Kemudian lengkapi bagian yang rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya atau menggunakan kalimat ya. Jadi melengkapi bagian yang kosong tersebut menggunakan kalimat yang sesuai dengan cerita sebelum dan sesudahnya gitu. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, menggunakan kata baku, kemudian tidak menggunakan kata-kata daerah ya, kecuali dalam kalimat cerita-cerita yang dongeng dan sebagainya, tidak bahasa resmi atau teks eksplanasi ya. Oke, contoh melengkapi teks rumpang. Di sini kita ada sebuah bacaan, contoh. Jagung merupakan jenis tanaman yang menghasilkan, yang bisa mensejarkan dengan padi dan gandum. Bagi negara tropis seperti Amerika Selatan dan Tengah, jagung merupakan bagian makanan. Mereka manfaat titik-titik tuh, ada titik-titik di sini. Nah, ini kira-kira menceritakan tentang apa? Nah,
digunakan untuk memperlancar titik-titik karena jagung punya serat yang tinggi, di mana jagung merupakan sumber pangan yang memiliki kandungan titik-titik dan titik-titik, dan sebagainya. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau ini hanya memasukkan kata, ya. Ada lagi yang hanya satu kalimat misalkan. Kalau ini hanya memasukkan kata-kata yang tepat. Oke, ya. Jawabannya jagung merupakan jenis tanaman yang menghasilkan karbohidrat tuh. Karena disejarkan dengan padi. Kalian harus ingat, oh padi itu mengandung karbohidrat. Nah, kayak begitu. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian sekarang melengkapi teks rumpang. Nah, di sini ada sebuah contoh bacaan. Oke. Nah, kalau di sini tidak kata tapi kalimat. Nah, maka kalian tadi seperti yang tadi disampaikan, bahwa baca dulu kalimat sebelumnya apa, menceritakan tentang apa, kira-kira tambahan kalimatnya apa yang sesuai tapi ya. Oke, di sini ada contoh. Nah, panel listrik. Matahari adalah sumber energi yang digunakan untuk mengembangkan panel listrik tenaga surya. Nah, titik-titik. Kira-kira yang menceritakan panel surya ini apa ceritanya gitu. Kemudian lanjutannya, panel listrik tenaga surya saat ini digunakan sebagai salah satu pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif berupa panas matahari. Nah, panel surya sudah banyak digunakan di rumah-rumah. Nah, di sini ada satu kalimat yang dipotong, yang hilang ataupun yang kosong. Kalian isikan ceritanya tapi sesuai, nyambung gitu ya, dengan cerita sesuai judul, yaitu panel listrik tenaga surya. Ceritanya harus nyambung. Oke, baik. Jawabannya dari cerita tersebut, yang pertama pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan itu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian, nah ini sinar matahari yang diserap oleh panel listrik tenaga surya akan disimpan sebelum diolah proses selanjutnya. Proses pengolahan pengubahan foton ya menjadi energi listrik dan sebagainya. Oke. Coba di sini ada sebuah latihan kerja soal di bawah ini. Kalian harus kerjakan ini. Di sini ada menghilangkan rasa sakit karena tertusuk duri. Kira-kira apa dulu? Nah, kita ambillah sebatang sereh, kemudian memarkan. Kira-kira setelah dimemarkan apa? Lalu bakarlah di atas api sampai cukup panas. Kemudian titik-titik. Nah, baca ulangi beberapa kali. Kira-kira apa? Nah, baik. Nomor 28-nya. Bagian nomor 2 dan nomor 4 pada petunjuk tersebut akan dilengkapi dengan kalimat. Nah, mana yang cocok ya? Kemudian sini juga ada, silahkan kalian isi latihan tersebut. Jawabannya nanti dikirim ya. Dikirim jawaban ABC-nya aja ya, dikirim foto jawaban ABC-nya saja ya. Kemudian ada lagi, bacalah teks dengan cermat. Minggu lalu lapangan Halmahera tidak dapat digunakan. Nah, roboh berapa tiang listrik puing. Nah, gitu ya. Isilah ya, untuk melengkapinya apa nih. Di sini ada petugas PLN mengamankan agar tidak terjadi titik-titik. Nah, gitu ya. Apa kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi tersebut ya. Kemudian bacalah kalimat rumpang, kemudian apa isinya yang cocok. Selanjutnya kalimat rumpang herbivore nomor 14, herbivore merupakan jenis hewan titik-titik tumbuhan. Mana yang cocok ya? Latihan ini gampang. Silahkan kalian isi, kemudian jawaban ABC-nya dan dikirim ya ke Popik. Oke? Demikian anak-anak sekalian yang dapat Popik sampaikan. Sekali lagi bahwa Popik akan simpulkan bahwa kalimat rumpang itu adalah kalimat yang ada kekosongan pada bagian-bagiannya, sedangkan teks
rumpang itu adalah teks yang sama, ada kekosongan yang harus dilengkapi dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan sebelum dan sesudahnya. Oke, sekali lagi perhatikan kalau kita mau mengisi yang kata-kata yang cocok atau kalimat yang cocok. Kalau dalam teks itu berarti kalimat yang cocok, yang pas, yang tepat dengan cerita sebelum dan sesudahnya. Tapi ketika kita masukkan ceritanya harus nyambung. Ya. Demikian yang Pak Opik dapat sampaikan. Sekali lagi tugasnya dikirim ke Pak Opik ya. Hanya ABC-nya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.